dari 4 pakar ini menuangkan apa yang menjadi concern dari masing-masing ahli, kemudian ada masalah di mana, kenapa balita ini bisa stunting, kemudian apa rekomendasinya, ya. Lalu setelah itu adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini kami harapkan nanti TPPS Kabupaten Kota menguraikan, ya, kira-kira dari hasil analisis dan rekomendasi apa kebijakan yang perlu disesuaikan. Apakah perlu ada penajaman, perluasan, ya, kegiatan atau sasaran, perlu intensifikasi atau ekstensifikasi, perlu ada koreksi, gitu ya. Nah, ini nanti perlu dituangkan dalam bentuk tindak lanjutnya. Ya, apakah ini nanti ke TPPS desa, apakah ke TPPS kecamatan, ya, untuk melakukan mengingatkan, ya, agar terjadi perubahan-perubahan yang direkomendasikan sesuai dengan hasil auditnya. Ya. Nah, itu adalah 4 tahapannya, mulai dari pembentukan timnya, pelaksanaannya, diseminasinya, dan tindak lanjutnya. Nah, sekarang kita coba memilah apa yang dilakukan TPPS kecamatan dan desa, apa yang dilakukan oleh TPPS kabupaten kota. Jadi rumus kita rumus 44, ya. Nah, untuk yang kecamatan desa, ini 4 langkahnya adalah yang pertama, agar mengidentifikasi jumlah dan persebaran balita stunting di wilayah kecamatan atau desa, sumbernya dari mana? Lihat data IPPGBM, tapi yang telah terverifikasi dan sudah divalidasi. Ketika data ini sudah ada, lalu kita perlu menseleksi kasusnya, ya. Mana kasus yang ini layak untuk kita angkat untuk dilakukan audit. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, semisal kasusnya ini sepertinya tidak menunjukkan perbaikan, padahal sudah diberikan intervensi, gitu ya. Nah, intervensinya apa saja? Di IPPGBM itu ada, ya. Kemudian mungkin saja Bapak dan Ibu, ya, di level kecamatan atau desa melihat kita ambil pada wilayah tertentu. Kenapa? Karena wilayah tersebut kasus balita stuntingnya cukup tinggi, gitu ya, jumlahnya cukup tinggi dibanding dengan kasus yang di tetangga sebelahnya, semisal begitu. Nah, setelah Bapak Ibu menseleksi, dapatlah kasusnya, ya, kasusnya. Kemudian cek data pendukungnya. Data pendukungnya ini bisa bersumber dari IPPGBM, ya, saat Bapak dan Ibu melakukan pemetaan awal. Kemudian ada KIA, kemudian ada KMS, kemudian ada kartu kembang anak. LCMIL ini masih dalam pembahasan, nanti semoga Kakak Ciki bisa menjelaskan. Dan atau rekam medis. Semisal si balita ini pernah dirawat di puskesmas. Nah, ini perlu ada rekam medis yang kemudian bisa disertakan sebagai data pendukung. Tetapi ingat tadi kita harus melindungi privasi data individu, ya. Lalu sampaikan di level TPPS kecamatan minimal 1 kasus balita stunting saja, ya, ke TPPS kabupaten kota. Tetapi pastikan di level TPPS kecamatan desa itu balita stunting kasusnya yang ingin diaudit, data pendukungnya lengkap, ya, lengkap. Nah, sudah selesai kita pada 4 TPPS, 4 langkah di TPPS kecamatan, ya. Kemudian kita berangkat ke TPPS kabupaten kota. Ada 4 langkah juga. Ini hanya untuk mempermudah kita mengingat 44, ya, rumus 44. Di TPPS kota agar melakukan semacam screening, uji kelayakan dulu. Apakah kasus balita stunting yang disampaikan oleh TPPS kecamatan atau desa untuk nanti dijadikan bahan audit itu lengkap. Jadi mengecek kelengkapan data dan informasi. Berapa banyak jumlah kasus yang diaudit? Di sini kami minimal
minimal 10 kasus ya. Nah, kalau misalkan satu kabupaten terdiri dari misalkan banyak sekali lebih dari 10 kecamatan, padahal di kecamatan itu mungkin hanya memberikan satu. Nah, lalu bagaimana saya bisa memilih kasus untuk diaudit gitu ya di level kabupaten kota? Silakan tim TPPS Kabupaten Kota sebenarnya bisa berkoordinasi dengan Bapeda dalam rangka apa? Dalam rangka melihat hasil analisis situasi ya. Jadi pelaksanaan aksi konvergensi pertama ya. Aksi pertama analisis situasi, di situ sudah ada ya, nanti kami akan tunjukkan sebenarnya mana wilayah-wilayah yang memang dia punya prevalensi yang tinggi, sehingga mungkin Bapak Ibu di TPPS Kabupaten Kota bisa memfokuskan pada wilayah tersebut. Ini dia kan gitu ya. Lalu setelah sudah ada ya 10 kasusnya lengkap dengan data pendukung, kemudian proses selanjutnya adalah pengkajian ya untuk dilakukan audit. Nah, Bapak dan Ibu mohon sudah bisa menghubungi para pakarnya ya, dari spesialis anak, spesialis objin, ahli psikolog dan juga ahli gizi untuk mereka bisa mempelajari kasus tersebut. Ini adalah peraturannya, mana BOKB itu adalah biaya operasional penanganan stunting, lanjut saja. Baik. Ya, ini adalah biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa dan biaya pendampingan ibu pada salin. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa pendampingan itu adalah dilakukan secara tim, yaitu ada 3 yaitu desa, ada PKK dan KADI. Nah, untuk pendampingan ibu hamil dan pasca salin ini adalah tim ini harus selalu bersama dan pembagian. Jadi penekanannya adalah pembagian tugas untuk melakukan pendampingan ini sebenarnya di sini yang penting dilakukan dalam melakukan pendampingan ibu hamil dan pasca salin. Nah, untuk bidan desa itu sendiri adalah sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberian pelayanan kesehatan. Jadi ada pelayanan kesehatan yang dilakukan adalah bidan desa. Ada PKK itu sendiri adalah sebagai penggerak dan fasilitator, mediator pelayanan bagi keluarga. Sedangkan kader KP-nya itu kita harapkan bisa mendampingi juga untuk mencatat dan melaporkan data-data yang sudah kita dapatkan dalam melakukan pendampingan ini di keluarga atau kelompok sasaran. Ya, ini khusus untuk ibu pendampingan ibu hamil di desa saja. Nah, untuk ibu hamil di desa itu adalah kegiatannya memantau korban kehamilan, untuk utamanya mendeteksi secara dini apakah masalah yang ada. Kita akan minta bantuan fasilitasi dari tim pengendalian DAK kantor perwakilan BKKBN, karena di tahun yang terbaik yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan di kabupaten kota. Kemudian untuk bentuk SPJ ini Bapak Ibu semua menyesuaikan dengan masing-masing daerah ya. Nah, kemudian tadi juga disampaikan terkait untuk SSGBI dan kemudian EEP GBM gitu ya. Ini kenapa pelaporan ini agak berbeda, karena memang sistem pelaporannya dan sampling gitu ya, itu yang membuat harus berbeda. Tadi penjelasan dan Pak Ade cukup singkat padat gitu, dan ini kalau masih belum paham nanti bisa disimak lagi di rekaman ini yang bisa diakses melalui YouTube BKKBN. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah ada bersama kita. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih dan aplaus untuk para pembicara.